Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aulia dari Stika PPNI Jawa Barat, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai diare akut pada anak. Baik, apakah ibu dan teman-teman semua tahu apa itu diare akut? Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, diare akut merupakan peradangan pada lambung dan usus yang menyebabkan buang air besar lebih dari 3 kali sehari dan juga muntah dengan gejala mendadak yang berlangsung kurang dari 14 hari. Nah, adapun penyebab diare akut pada anak yaitu yang pertama ada karena faktor internal yang disebabkan karena bakteri, virus, enterovirus, dan karena penyakit lainnya seperti infeksi saluran pernafasan. Yang selanjutnya yaitu faktor terganggunya proses penyerapan dalam lambung. Setelah itu karena faktor makanan-makanan basi, beracun, makanan yang kurang matang, makanan yang tercemar, dan alergi terhadap makanan. Perilaku ibu yang kurang memperhatikan kebersihan makanan seperti pengelolaan makanan terhadap fasilitas pencuciannya, setelah itu penyimpanan makanannya, penyimpanan bahan mentah, dan perlindungan bahan makanan terhadap debu. Ya, dan yang terakhir yaitu faktor psikologis seperti rasa takut dan cemas. Nah, kejadian ini tuh jarang terjadi, tetapi dapat terjadi pada anak yang lebih besar. Dikarenakan anak ibu mengalami diare, maka sangat besar kemungkinan anak ibu mengalami dehidrasi karena tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang dapat diserap kembali oleh usus. Nah, jenis dehidrasi ada dua macam, yaitu yang pertama dehidrasi sedang dan yang kedua itu adalah dehidrasi berat. Tanda-tandanya seperti apa sih? Nah, jadi tanda-tanda dehidrasi ringan itu seperti gelisah, rewel atau mudah marah, mata cekung, haus, minum dengan lahap, dan cubitan kulit perut kembali lambat. Setelah itu juga kulit tidak lembab. Untuk dehidrasi berat, tanda-tandanya seperti anak tidak sadarkan diri, setelah itu matanya cekung, tidak ingin minum atau menyusu, dan juga cubitan kulit kembali sangat lambat. Jadi bagaimana sih cara pencegahan diare? Beragam upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran dan menularnya diare, yaitu seperti yang pertama memberikan makanan yang bersih, setelah itu menyediakan air minum yang bersih, menjaga kebersihan perorangan, membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah itu buang air besar pada tempatnya, menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai, setelah itu juga memberantas lalat dan menjaga kebersihan lingkungan, dan yang terakhir menjaga kebersihan botol susu. Apabila ibu-ibu semua bingung gimana sih cara membersihkan botol susu itu? Nah, saya kasih tahu ya ibu-ibu. Nah, jadi cara membersihkan botol susu itu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 adalah yang pertama mencuci tangan dengan sabun sebelum membersihkan peralatan minum bayi. Yang kedua itu mencuci semua peralatan seperti botol, dot, sikat botol, dan sikat dot dengan air bersih yang mengalir. Yang ketiga, sikat dengan bersih bagian dasar botol dan bagian leher botol karena di bagian ini sisa susu mengendap. Setelah itu membilas botol dan dot dengan air bersih yang mengalir. Langkah selanjutnya adalah menyeterilkan botol, yaitu meliputi yang pertama botol harus terendam seluruhnya sehingga tidak ada udara di dalam botol. Yang kedua yaitu panci ditutup dan biarkan sampai mendidih selama 5-10 menit. Setelah itu panci biarkan tertutup, biarkan botol dan dot di dalamnya sampai segera akan digunakan. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun sebelum mengambil botol dan dot. Bila botol tidak langsung digunakan setelah direbus, botol harus disimpan di tempat yang bersih dan juga tertutup. Dot dan tutupnya terpasang dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu penanganan diare di rumah menurut buku MTBS tahun 2015, itu yang pertama berikan cairan tambahan atau sebanyak anak mau, yaitu berikan ASI lebih sering dan lebih lama pada setiap kali pemberian. Jika anak memperoleh ASI eksklusif, berikan oralit atau air matang sebagai tambahan. Jika anak tidak memperoleh ASI eksklusif, berikan satu atau lebih cairan berupa oralit, cairan makanan seperti kuah sayur dan sebagainya, atau air matang.
Nah, setelah itu setiap kali anak buang air besar berikan 100-200 ml cairan lain berupa air matang, cairan makanan. Yang kedua yaitu berikan tablet zinc selama 10 hari. Untuk anak mendapatkan tablet zinc dari pelayanan kesehatan. Nah, dosis untuk anak usia lebih dari 6 bulan yaitu 1 tablet per hari. Cara pemberian zinc, yang pertama itu larutkan tablet zinc dengan sedikit air atau ASI dalam sendok teh. Segera berikan kepada anak. Apabila anak muntah sekitar setengah jam setelah pemberian tablet zinc, ulangi pemberian dengan potongan tablet kecil yang dilarutkan beberapa kali sampai 1 dosis penuh. Setelah itu, berikan tablet zinc selama 10 hari penuh meskipun diarenya sudah berhenti. Yang ketiga yaitu lanjutkan pemberian makan. Nah, berikan ASI sesuai keinginan jika masih minum ASI. Berikan makanan yang bervariasi seperti hewani, sayuran, dan buah-buahan yang kaya akan vitamin A. Selanjutnya, berikan 3/4 porsi untuk usia 12 bulan sampai 12 tahun dan 1 porsi untuk usia lebih dari 2 tahun. Kapan sih harus kembali atau kapan sih harus diperiksa? Yaitu jika tinja anak bercampur dengan darah dan jika anak malas untuk minum. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.